Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, masyaallah, la yasugul khaira ilallah, bismillah, masyaallah, la yasrifa su'a ilallah, bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah, bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin, masih dalam bab Kitabul Fadail, bab fadilatu fadlu qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Qala mu'allif Syekhuna Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis ke-999 sampai hadis ke-1000. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi qala hadisu hasan sahih. Wa bihi laiqal wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi qala hadisun hasan sahih, muttafaqun alaih. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa fadilah di Al-Qur'an, seperti fadilah membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, dan fadilah surat Al-Kahfi, dan fadilah secara umum orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kalau sekarang kita mengetahui fadilah di setiap bacaannya, di setiap huruf dari Al-Quran. Karena mungkin dari sebagian kita sudah banyak yang tahu bahwa Allah memberikan kebaikan atau memberikan pahala kepada kita bukan satu kali duduk kita membaca Al-Quran, tetapi satu kali huruf yang kita keluarkan dalam Al-Quran akan Allah catat setiap huruf yang keluar dari lisan kita adalah 10 kebaikan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat yang salah satu as-sabiqunal awwalun gitu. Apa itu as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun, tahu Pak? As-sabiq itu yang dulu, yang lebih dulu. Al-awwalun lebih awal. Berarti kalau as-sabiqunal awwalun berarti orang-orang yang lebih dulu atau paling awal masuk Islam. Ada istilah, jadi ada banyak istilah ya dalam kajian sejarah atau dalam kajian ilmu hadis. Kalau dalam kajian ilmu sejarah Islam ada istilah as-sabiqunal awwalun, ada asyram basyarina bil jannah, dan ada istilah-istilah yang lain. Jadi salah satu keutamaan sahabat Ibnu Mas'ud adalah beliau adalah salah satu sahabat yang as-sabiqunal awwalun, sahabat yang paling dulu masuk Islam. Jadi kalau diruntut ada sekitar 10, Ibnu Mas'ud itu nomor 6. Kalau nomor pertama kan Khadijah ya, Sayyidah Khadijah. Itu dari kalangan perempuan. Dari kalangan orang tua ada Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib. Nah, salah satunya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu dari kalangan bisa dikatakan remaja ya. Jadi menjelang usianya belum begitu tua, sudah tidak muda. Abdullah bin Mas'ud ini juga salah satu sahabat yang paling kecil postur tubuhnya. Jadi unik ya, sahabat Rasulullah itu beragam macam-macam. Ada sahabat yang putih, ada sahabat yang hitam, ada sahabat yang tinggi, ada sahabat yang pendek. Tapi semuanya Rasulullah muliakan, jadi tidak ada batasan. Ini salah satu karunia Allah berikan kepada Ibnu Mas'ud adalah
Allah memberikan tubuh Ibnu Mas'ud adalah pendek. Jadi seberapa pendek postur tubuhnya? Pendeknya mungkin pada umumnya, kalau di Indonesia kan mungkin pendeknya mungkin sekitar, dikatakan pendek kan relatif ya Pak. Tapi kan kalau orang Arab itu kan pendeknya orang Arab mungkin tingginya orang Indonesia. Karena orang Arab itu tinggi-tinggi, mungkin sekitar 100 meter 100 cm mungkin, wallahu alam. Oleh karena itu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud itu tentang visualisasi Rasulullah. Kayak misalnya ketiaknya Rasulullah, kemudian rambutnya Rasulullah, kemudian bagian bawah tubuhnya Rasulullah, itu banyak diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Salah satunya ketika Rasulullah berdoa ketika setelah berwudu. Kalau setelah berwudu kan doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, ini salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika itu Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan sampai terlihat ketiaknya. Hatta an ara bayadu ibtaihi, kata Ibnu Mas'ud. Sampai-sampai dari sangat tingginya Rasulullah berdoa mengangkat tangan, sampai-sampai aku melihat putihnya ketiak Rasulullah. Jadi gini ya, sampai kelihatan. Nah, yang hanya bisa melihat ketiaknya Rasulullah ya Ibnu Mas'ud. Jadi bisa dibayangkan nggak Pak, seberapa tinggi seorang bisa melihat ketiaknya seorang yang lain? Bisa dibayangkan nggak? Misalnya saya tingginya 160. Jadi anak mana atau siapa yang bisa melihat ketiaknya saya? Kira-kira anak tersebut tingginya seberapa? Mungkin sebahu saya mungkin. Kurang lebih seperti itu. Jadi kata ulama bisa diprediksi tingginya Ibnu Mas'ud itu sebahunya Rasulullah atau lebih pendek lagi bahkan. Ini juga salah satu sahabat yang Allah berikan karunia suara terbagus selain Ibnu Abbas, selain dari Ali bin Abi Thalib, selain dari siapa lagi yang imam sholat tarawih pasca ketika Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Ubay bin Ka'ab. Jadi Ibnu Mas'ud salah satu sahabat yang Allah berikan karunia suara terbagus. Jadi dari sangat bagusnya Rasulullah selalu memuji. Bahkan ini salah satu sunnah yang mungkin terlewatkan dari kita sekarang. Kalau zamannya Rasulullah itu sangat sering mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabat-sahabat yang lain. Salah satunya dari Ibnu Mas'ud. Jadi misalnya kalau sekarang kan misalnya saya minta ke Mas Sobirin tolong bacakan saya Al-Quran. Itu salah satu sunnah Rasulullah. Jadi pertama kali Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran, Ibnu Mas'ud itu heran. Wahai Rasulullah, Al-Quran turun kepadamu, kenapa aku yang disuruh baca? Kata Rasulullah, aku ingin mendengar suara bagusmu. Jadi suaranya memang bagus Ibnu bin Mas'ud. Dan salah satu sunnah ketika kita membaca Al-Quran adalah an yuhsina qira'atahu, agar memperbagus bacaannya. Jadi sebisa mungkin kita baguskan bacaan, karena yang kita baca bukan Quran, bukan buku-buku bacaan yang lain, tapi Al-Quran. Waratil Quran tartila, dan baca Al-Quran secara tartil. Tartil di situ bisa mengandung makna sesuai dengan hak-haknya huruf, hak-haknya tajwid, dan sesuai dengan bacaan-bacaannya yang benar. Nah, ini salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud adalah tentang juga fadilah Al-Quran. Jadi pas ya Pak, ada sahabat yang memang punya spesifikasi ahli di medan perang, seperti Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, kemudian siapa lagi Utsman bin Affan. Ada spesialisasi sahabat yang memang fokusnya di dunia bisnis. Jadi memang kelebihannya Allah berikan adalah di dunia perdagangan, seperti Abdurrahman bin Auf, Talha bin Zam'ah, kemudian Umar bin Khattab, juga Abu Bakar As-Siddiq juga. Nah, salah satunya adalah salah satu sahabat yang Allah berikan keahlian di bidang Al-Quran. Dan tepatnya Abdullah bin Mas'ud selain sahabat yang Allah berikan keutamaan membaca Al-Quran, juga dari banyak hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud juga kebanyakan tentang fadilah Al-Quran.
Jadi bisa dikatakan bahwa kesehariannya Abdullah bin Mas'ud bersama Rasulullah itu tidak jauh dengan dialog tentang Al-Quran. Berbeda kalau misalnya Rasulullah bercengkerama dengan Abdurrahman bin Auf. Dialog yang sering dibahas tentang Abdurrahman bin Auf bersama Rasulullah, dialog tentang muamalah, tentang bagaimana hukum gadai, bagaimana hukum meminjam piutang, bagaimana hukum bagaimana hak kita kepada saudara, misalnya bertransaksi kepada orang non muslim sebagainya. Jadi sesuai porsinya Rasulullah. Nah, dialog yang sering Rasulullah sampaikan kepada Ibnu Mas'ud, dialog tentang Al-Quran, tentang bacaannya, tentang tentang aturan-aturannya Allah berikan tentang baca Al-Quran dan sebagainya. Salah satunya ini tentang fadilahnya. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan Allah misalkan seperti 10, maksudnya kali lipatkan ya. Allah lipatkan sampai 10 kali lipat. Ini hanya minimumnya. Bahkan di sebagian riwayat kita bisa membaca satu huruf Al-Quran bisa memperoleh 100 kebaikan. Jadi kalau kata Imam Nawawi, asyra amsalihha ini adalah 10 kali lipat bacaan alif atau lam atau mim itu ketika dibaca dalam keadaan tidak berwudu. Jadi pahala yang paling rendah. Misalnya kita dalam keadaan hadas kecil, kita membaca Al-Quran, maka Allah memberikan pahala 10 kebaikan di setiap hurufnya. Itu belum kita dalam keadaan berwudu, belum kita dalam keadaan sholat dan sebagainya. Jadi yang disabdakan Rasulullah oleh para muhaddis dikatakan asyru amsalihha di sini adalah ketika kita membaca dalam keadaan berhadas, atau mudahnya pahala yang paling ringan. Ini salah satu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat yang lain setiap kali berbuat kebaikan mendapatkan satu pahala, tapi ketika umat Allah memberikan kefadilah kepada umat Rasulullah, satu kebaikan dilipat gandakan dengan beribu kebaikan. Kemudian dilanjut lagi, la aqulu alif lam mim harfun, aku Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, karena alif lam mim itu kan 3 huruf ya Pak. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Walakin, tetapi kata Rasulullah, alif harfun, alif 1 huruf, walamun harfun, dalam juga 1 huruf, wa mim harfun, dan mim juga 1 huruf. Jadi kita baca alif lam mim aja pahalanya udah 30 Pak. Kalau kelebihan pahala ya 1 hari baca alif lam mim aja. Tapi insyaallah nggak ada ya. Ini salah satu fadilah membaca Al-Quran. Bisa kita bayangkan ya Pak, kalau misalnya 1 hari kita baca 1 juz atau minimal 1 lembar lah, berapa kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi apakah ekspektasinya seperti itu? Karena kalau kita melihat keseharian sahabat, kebanyakan dari para sahabat itu ibadahnya nggak muluk-muluk. Memang ada beberapa sahabat yang sehari-hari memang ibadahnya full. Tapi ada sahabat yang memang justru ditegur sama Rasulullah ketika ibadahnya full, karena mereka melalaikan keluarganya, melalaikan anak istrinya. Jadi intinya harus proporsional. Ini sekali lagi salah satu fadilah dari Al-Quran. Kemudian hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kalau tadi Ibnu Mas'ud, kalau sekarang Ibnu Abbas. Jadi mungkin kita agak bertanya-tanya ketika kita membaca hadis, kok ada banyak sahabat yang bernama Ibnu. Sebenarnya namanya bukan Ibnu, namanya Abdullah. Jadi salah satu semangatnya para sahabat ketika Rasulullah bersabda ini, maka para sahabat akan melakukan apa yang disabdakan sama Rasulullah. Kata Rasulullah, sebaik-baik nama adalah Abdullah. Sebaik-baik nama, sebaik-baik memberi nama adalah memberi anaknya Abdullah bagi laki-laki. Nah, ketika Rasulullah bersabda demikian,
para sahabat itu yang ketika yang memiliki putra langsung diberi nama Abdullah. Jadi sangat banyak dari 24.000 sahabat. Jadi jumlah sahabat itu kalau ditotal itu kata bahkan Rasulullah sendiri mohon maaf, bukan Rasulullah, Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa jumlah sahabat itu sebanyak 24.000 seperti jumlah para nabi. Jadi para nabi itu jumlahnya 24.000. Kalau para rasul itu jumlahnya 313, sama seperti jumlah pasukan perang Badar. Jadi mana tadi? Jadi nama Abdullah itu sangat banyak. Dari 24.000 sahabat itu dikatakan oleh ulama sepertiganya itu namanya Abdullah. Jadi bisa dibayangkan, Pak, sepertiga dari 24.000 itu namanya Abdullah. Oleh karena itu nama Abdullah itu disamarkan dengan nama ayahnya, bukan disamarkan atau dinisbahkan ya lebih tepatnya. Misalnya tadi Ibnu Mas'ud namanya itu Abdullah, jadi putranya ayahnya yaitu Mas'ud itu memberi nama putranya Abdullah. Tetapi untuk membedakan Abdullah satu dengan Abdullah yang lain, maka memanggilnya dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Begitu pula Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu namanya bukan Abbas, tetapi Abdullah. Ayahnya yaitu Abbas adalah paman Rasulullah, itu memberi nama putranya yaitu Abdullah. Untuk membedakan Abdullah satu dengan Abdullah yang lain, maka dinisbahkan kepada ayahnya yaitu Ibnu Abbas. Jadi kalau misalnya kita punya putra, misalnya putra kita namanya misalnya siapa, Idris, berarti kita namanya Adam, berarti putra saya bisa disebut dengan Ibnu Adam, padahal namanya Idris. Itu salah satu kebiasaan para sahabat dan juga kebiasaan para tabi'ut tabi'in juga. Penamaan Ibnu, penamaan Abu, penamaan Ummu itu sudah biasa di kalangan para sahabat. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an, sesungguhnya orang yang di dalam dirinya, jauf ini artinya tengah ya, maksudnya pada dirinya lebih mudahnya. Sesungguhnya siapa yang tidak ada dalam dirinya itu syai'un minal Qur'an, satu sepenggal saja dari Al-Qur'an, maksudnya sama sekali tidak membaca Al-Qur'an, tidak pernah membaca Al-Qur'an, kal baitil kharib, seperti rumah kosong atau seperti rumah suwung ya istilahnya kalau di Indonesia, di orang Jawa. Siapa yang tidak pernah membaca Al-Qur'an sama sekali, maka diibaratkan sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti rumah yang kosong, tak berpenghuni dan ditakuti oleh kebanyakan orang. Jadi auranya bisa kelihatan, Pak ya. Aura orang yang nggak pernah baca Al-Qur'an, aura orang yang selain baca Al-Qur'an itu bisa ditebak. Biasanya agak kemurungsung hati. Paling nggak bacalah satu hari setengah lembar, satu hari satu lembar. Atau kalau misalnya sibuk banget ya satu hari satu ayat lah paling nggak, agar tidak digolongkan sama Rasulullah sebagai al-baitil kharib, seperti rumah yang kosong, rumah yang suwung. Jadi hati kita benar-benar terisi dengan makanan hati. Jangan hanya perut saja yang kita berikan makan, Pak ya, tapi hati kita juga diberikan makan. Kalau kata Imam Ghazali, jika 3 hari seseorang tidak diberi makan mati, maka bagaimana dengan hati? Maka jika hati 3 hari tidak diberi makan, maka juga akan mati. Jadi berikan hak kepada masing-masing tubuh kita. Perut punya hak untuk kita beri makan, hati juga punya hak untuk kita beri dengan siraman rohani. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukran ala husni timamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.